Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Sustainability Report PT Semen Indonesia. Kami dari kelompok 7 dengan anggota yaitu yang pertama Tiara Monica dengan NPI 141190073. Terus ada saya Mustafa Kisawa NPI 141190076. Selanjutnya ada Vicky Arisudin dengan NPI 14119000123. Dan yang terakhir Muhammad Faris Firmansyah dengan NPI 14119001115. Berikut ini profil dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Tahun didirikan yaitu 7 Agustus 1957 dan bidang usahanya berupa produsen semen, non-semen, dan jasa. Programnya yaitu Corporate Social Responsibility dengan 3 pilar program yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adapun produk-produk yang dihasilkan PT Semen Indonesia Persero yaitu yang pertama semen Portland OPC Ordinary Portland Cement. Semen Portland ini didefinisikan sebagai semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling truk semen Portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambah lain. Yang kedua, semen Portland Pozolan didefinisikan sebagai suatu semen hidrolis yang terdiri dari campuran yang homogen antara semen Portland dan pozolan halus yang diproduksi dengan menggiling klinker semen Portland dan pozolan bersama-sama atau mencampur secara merata bubuk semen Portland dengan bubuk pozolan atau gabungan antara menggiling dan mencampur di mana kadar pozolan 6% sampai dengan 40% massa semen Portland. Jadi semen PPC ini mengandung 2 unsur utama, yang pertama semen Portland dan juga yang kedua pozolan. Yang terakhir yaitu semen Portland komposit yang didefinisikan sebagai pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama truk semen Portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik atau hasil pencampuran antara bubuk semen Portland dengan bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik tersebut antara lain truk tanur tinggi atau blast furnace, prozolan, senyawa silikat, batu kapur dengan kadar total bahan anorganik 6% sampai 35% dari massa semen Portland komposit. Jadi semen PCC mengandung 3 unsur utama yaitu semen Portland, gips, dan bahan anorganik. Bisa lebih dari satu macam bahan anorganik seperti truk tanur tinggi, prozolan, senyawa silikat, atau batu kapur. PT Semen Indonesia memiliki 3 lokasi pabrik yang berbeda. Yang pertama adalah di Gresik, yang kedua di Tuban, dan yang ketiga di Rembang. PT Semen Indonesia berpusat di daerah Jakarta. Next. Berikut merupakan detail lokasi pusat dari PT Semen Indonesia. Next. Berikut merupakan detail lokasi dari pabrik semen Indonesia. Yang pertama di Gresik, Jalan Veteran, Pekelingan, Kecamatan Gresik. Yang kedua Tuban, di daerah Desa Sumber Arum, Kecamatan Kretek, area Ladang Sumber Arum, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Yang ketiga, daerah Rembang. Untuk limbah yang dihasilkan dari PT Semen Indonesia itu
Untuk yang terbesar yaitu limbah gas dan limbah partikel. Limbah yang diproduksi pabrik keluar dan bercampur dengan udara secara alamiah. Alamiah udara mengandung unsur kimia seperti O2, N2, CO2, H2, NO2, dan lainnya. Berikut merupakan limbah B3 dari masing-masing grup semen Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Di situ terdapat beberapa volume limbah yang dihasilkan, terus itu ada volume limbah yang dimanfaatkan lagi, terus ada lagi yang dikelola oleh pihak ketiga. Kemudian ada kegiatan sustainability yang dihasilkan dalam bentuk aspek ekonomi. Dalam bentuk aspek ekonomi itu mendorong inovasi dan solusi berkelanjutan dan mempunyai komitmen berupaya untuk terus berinovasi demi terciptanya solusi berkelanjutan dan penguatan rantai pasok. Adapun strateginya dalam bentuk aspek ekonomi yaitu memberikan solusi berkelanjutan dengan menghasilkan produk dan layanan inovatif yang mempunyai nilai tambah lingkungan dan sosial, dan penguatan rantai pasok dan pengembangan kemitraan yang berorientasi pada keberlanjutan. Untuk aspek lingkungan atau perlindungan terhadap lingkungan memiliki strategi. Yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya terbarukan. Yang ketiga, pengurangan emisi udara signifikan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi air dengan mengurangi pengambilan air baku. Yang kelima, melindungi keanekaragaman hayati yang berada di daerah operasional. Beberapa hal yang terdapat pada aspek lingkungan. Yang pertama, penggunaan energi panas. Di sini dilihat dari 2019 sampai 2021 mengalami penurunan. Untuk yang kedua, penggunaan energi listrik. Ini juga sama, mengalami penurunan dari 2019 ke 2021. Penggunaan air juga mengalami penurunan. Yang keempat, penurunan intensitas emisi GRK juga mengalami penurunan dari 2019 ke 2021. Yang kelima, pengurangan limbah. Untuk pengurangan limbah juga mengalami penurunan dari 2019 ke 2021. Yang keenam, pelestarian keanekaragaman hayati. Ini sama dari 2019 ke 2021, nilainya 100%. Untuk aspek sosial, menciptakan nilai bagi karyawan dan komunitas. Komitmennya yaitu dari pihak PT Semen Indonesia sangat menghargai karyawan dan komunitas kami. Kami menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan manajemen proaktif terhadap para pemangku kepentingan. Untuk dari strateginya yaitu mempromosikan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan dan kontraktor. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif agar seluruh karyawan dapat berkembang dan bekerja menuju tujuan utama perusahaan. Yang ketiga, bekerja secara etis dengan integritas yang tinggi melalui prinsip-prinsip bisnis dan tindakan yang mematuhi code of conduct. Dan yang terakhir, menciptakan shared value bagi komunitas. Dari aspek sosial ini didapat data untuk keseluruhan dari pusat sampai anak cabang untuk jumlah karyawannya dari 2019 sampai 2021 mengalami penurunan, mungkin efek dari virus corona. Untuk jumlah karyawan laki-lakinya sangat menurun drastis dan juga untuk karyawan perempuan juga lumayan. Untuk insiden kecelakaan dari tahun 2019 dan sampai 2021 alhamdulillah tidak ada kecelakaan. Jumlah biaya CSR dari 2019 menurun, ya mungkin
karena efek pandemi juga. Untuk jumlah kumulatif penerimaan manfaat dari 2019 yang tadinya 5.500.000 meningkat ke tahun 2020 menjadi 6.500.000, dan untuk yang terakhir 2021 meningkat. Efek dari kegiatan sustainability ini yaitu untuk dari volume produksinya itu menurun. Mungkin efek dari pandemi itu pendapatan juga menurun, laba tahun berjalan yang dapat ada yang diatribusikan kepada pemilik itu naik turun. Produk ramah lingkungan 2019 tidak ada data, 2020 itu 8.000, 2021 itu 15.000. Untuk yang aspek lingkungannya, untuk dari yang ini nilai-nilainya sama dari yang tadi, efeknya juga mengalami peningkatan untuk di lingkungan, dan untuk jumlah sosialnya juga tidak terlalu jauh berbeda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.